Misalnya, hanya dengan kecurigaan saja sudah bisa menyita. Dengan kecurigaan. Sementara di Indonesia, tanpa undang-undang peramparan aset, kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang tidak pernah kita kurangi, sudah banyak kesalahan, banyak penyimpangan. Bagaimana kalau kejadiannya di Rusia? Undang-undang perampasan aset digunakan membungkam oposisi dan gerakan-gerakan lembaga swadaya masyarakat. Mengerikan, Pak. Hati-hati. Dan itu sebabnya kalau boleh kami informasikan, PDI Perjuangan sudah 2 kali mengadakan diskusi tentang ini. Di praksi sudah, di DPP sudah. Maka apa yang bisa saya sampaikan kepada badan keahlian yang luar biasa, saya mendengar mereka serius banget mendalami ini, karena memang pimpinan Komisi 3 tidak memberi ampun. Ini harus segera dibahas. Harus segera dibahas karena tekanan masyarakat jika ini ditunda-tunda akan semakin keras. Itu tidak akan membawa keuntungan buat fraksi-fraksi kita dan juga buat Komisi 3 dan DPR. Pimpinan BKD beserta staf. Pertama-tama yang harus kami sampaikan adalah kebiasaan buruk yang ada selama ini. RUU sering mengabaikan naskah akademik. Itu kebiasaan buruk yang luar biasa. Padahal pembahasan panjang mendatangkan ahli justru ketika menyusun naskah akademik. Tolong tradisi buruk itu dirubah menjadi tradisi yang baik bagi Anda semua di badan keahlian. Mohon maaf, camkan catatan ini. Jadikan tradisi yang baik, naskah akademik yang sudah dibuat bersusah payah, itu mengisi ruang-ruang pasal demi pasal, kata, titik, koma dari undang-undang yang akan Anda rancangkan. Apalagi yang berikutnya yang bisa kami pesankan. RUU ini tidak bisa mengabaikan putusan MK. Saya ulangi, bisakah kita mengabaikan putusan MK? Jika kita setia pada Undang-Undang Dasar, putusan MK final dan mengikat. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi, pasti Anda di Badan Keadilan sudah membuat kajian empirik berupa praktek-praktek di berbagai negara. Saya ulangi, praktek-praktek di berbagai negara, terutama di negara maju seperti apa, di negara otoriter seperti apa, di negara berkembang seperti apa. Saya sengaja membawa catatan beberapa praktek-praktek buruk. Sebelum kita mendalami rancangan ini, kita nggak menduga. Praktek-praktek buruk tentang undang-undang perampasan hak terjadi di mana-mana. Kami ambil contoh. Pernahkah kita mendengar bahwa di Amerika Serikat misalnya, hanya dengan kecurigaan saja sudah bisa menyita. Dengan kecurigaan. Sementara di Indonesia, tanpa undang-undang peramparan aset, kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang tidak pernah kita kurangi, sudah banyak kesalahan, banyak penyimpangan. Di Indonesia, di Amerika saja sudah seperti ini. Kami ingin memberikan catatan penting lainnya. Bagaimana kalau kejadiannya di Rusia? Undang-undang perampasan aset digunakan membungkam oposisi dan gerakan-gerakan lembaga swadaya masyarakat. Mengerikan, Pak. Tapi apakah dengan contoh-contoh buruk seperti itu kita tidak boleh maju, tidak berani merancang, membahas ini? Bukan itu maksud saya. Undang-undang ini akan menjadi ideal di antara keinginan yang luar biasa dan kekhawatiran akan penyimpangan di masa depan. Maka hal yang kedua yang ingin saya ajukan adalah, bisakah memastikan RUU ini membuat keseimbangan? Keseimbangan apa?
keseimbangan antara hak-hak dan kebebasan individu dengan kewenangan negara, dalam hal ini yang diwakili penegak hukum. Ini yang harus ditimbang secara matematis, betul nggak sudah seimbang? Kalau saya sih lebih cenderung memberi perlindungan ketimbang memberi kewenangan penegak hukum, karena di KUHP itu sudah sangat bagus. Jangan lagi di RUU ini menambah kewenangan yang tidak diperlukan. Maka hal yang ketiga, apa yang bisa saya sampaikan? Yuk teliti. Bolehkah kita memutuskan RUU ini sebelum kita punya undang-undang hukum acara perdata misalnya? Karena undang-undang ini berkaitan erat dengan KUHP dan hukum acara perdata. Berkaitan erat. Agar kami tidak disebut melebih-lebihkan masalah, misalnya KUHP kita telah mengatur mengenai penyitaan aset. Yuk pastikan penyitaan aset di KUHP tidak bertentangan dengan RUU yang akan kita buat. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus selaras. Kemudian kewenangan pra-peradilan. Kita semua tahu. Tapi ketika kita bersusah payah capek-capek menyusun, apalagi penyusunan kadang-kadang sampai jam 4 pagi, lupa beberapa ayat dari pra-peradilan, sehingga akan membuat masalah di kemudian hari. Para hadirin yang saya hormati, jika hukum acara perdata dan hukum acara pidana kita pastikan nggak boleh bertentangan dengan RUU dan undang-undang yang akan kita bikin, maka ini berarti kerjaan besar. Dan jika tidak bertentangan dengan kedua undang-undang ini, kita yakin sekali bahwa aparat penegak hukum tidak sembarangan melaksanakan tugasnya ketika undang-undang ini terwujud. Para hadirin yang saya hormati, ketika KUHP berani menyampaikan sanksi etik, sanksi pidana terhadap siapa? Terhadap penegak hukum yang melanggar. Mungkinkah sanksi sejenis itu, etik, administrasi, dan pidana, dimunculkan di sini? Karena ini resikonya besar banget. Sekali lagi, di Amerika saja bisa begitu, di Rusia begitu, di Mesir begitu, di Suriah begitu, di India begitu. Banyak sekali catatan yang saya punya, karena kami sekali lagi sudah 2 kali mendiskusikan ini di DPP PDI. Sebagai awal, segini dulu catatan ini, sebagai awal Pak. Nanti atas seizin pimpinan, pernah kami melakukan koordinasi dengan antar fraksi. Ternyata DPR ini hebat-hebat. Dibuka peluang, suatu saat saya berdiskusi dengan badan keahlian. Sering saya mengundang mereka itu ke ruangan saya. Mohon maaf Pak Ketua. Itu terjadi ketika pembahasan penggunaan ruang udara. Kami melihat ada 3 bab yang tidak termuat di dalam RUU. Tapi karena pimpinan fraksi kami sangat bagus dengan Gerindra dan lain-lain, kami tidak memaksakan itu dengan cara emosi dan meledak-ledak. Kami disuruh berkomunikasi dengan bagian kesekretariatan. Ini sekedar contoh ya. Jangan kaget nanti kalau saya datang nyelonong, berdiskusi, minta pandangan, atas seizin ketua. Kalau kita ingin memperkaya undang-undang ini, yuk semua potensi kita kerahkan dan kita akomodir dari manapun fraksi itu berasal. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Beni. Ya, makasih pimpinan yang kami hormati. Tunggu Pak, waktunya saya tambah dulu 15 menit. Makasih pimpinan yang kami hormati, serta segenap anggota Komisi 3, Pak Kepala Badan Keahlian DPR. Tadi sudah banyak sebenarnya diulas oleh Pak Wayan, Pak Wayan. Kami hanya ingin barangkali mengingatkan kepada kita, yang pertama mengenai Undang-Undang Perampasan Aset ini memang masuk dalam prolegnas kita. Itu dulu yang pertama. Artinya kita
di DPR mempunyai komitmen ya yang sama bagaimana kita bisa melahirkan undang-undang perampasan aset ini yang juga merupakan barangkali bahagian aspirasi yang cukup besar dari masyarakat kita. Komitmen ini yang pertama. Jadi kita sudah mulai hari ini untuk membahasnya. Namun demikian, tentu perlu kehati-hatian. Karena beberapa waktu yang lalu kita baru melahirkan KUHP yang baru, di mana dalam KUHP yang baru itu penuh dengan perlindungan ya terhadap hak-hak warga negara. Ya, hak-hak warga negara. Di satu sisi undang-undang perampasan aset ini kalau tidak tepat, tidak mengacu kepada sebutlah KUHP yang baru kita lahirkan ini kan paradok nantinya. Ya. Jadi perlu kita sinkronisasi termasuk putusan-putusan MK dan lain sebagainya. Seperti contohnya perampasan aset ini bisa dilakukan sebelum putusan pengadilan. Nah, di KUHP yang baru itu harus ada kepastian hukum. Ya kan, salah satunya harus ada kepastian hukum. Nah, ini kan paradok ini. Bagaimana kita sinergi apakan supaya artinya undang-undang perampasan aset ini tidak melanggar norma-norma yang sudah kita tetapkan dalam KUHP kita yang baru tadi. Dan kemudian barangkali juga putusan-putusan lain, termasuk putusan MK tadi disebutkan oleh Pak Wayan. Dan kita berharap ini kita perlu menerima banyak masukan. Seperti kita membahas KUHP, banyak sekali masukan dari pihak-pihak yang kita mintakan. Supaya undang-undang perampasan aset yang kita lahirkan ini betul-betul memenuhi harapan. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.